Kamera pengawas merekam seorang pria merampok Bank Perkreditan Rakyat Buana Mitra Perwira di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia nekat beraksi di siang bolong. Setelah mengecap karyawan dengan senjata tajam, pelaku membawa kabur uang sebesar Rp31.500.000. Sepekan kemudian polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata berjumlah 2 orang. Pelaku yang terekam CCTV ternyata Haryono, mantan karyawan bank tersebut. Sementara otaknya adalah Karyono yang masih bekerja sebagai satpam di tempat yang sama. Kepada polisi, keduanya mengaku nekat merampok karena terlilit utang. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti, uang sisa rampokan sebesar Rp25.500.000, 2 buah ponsel, sepeda motor, dan senjata tajam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar uang palsu ditangkap dan dihakimi warga saat bertransaksi dengan pedagang di Pasar Kertek, Wonosobo. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 pengedar uang palsu ditangkap polisi. Seorang pria jadi bulan-bulanan warga di Pasar Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Warga meluapkan emosinya setelah memergoki pria itu hendak bertransaksi menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp50.000. Pelaku pun jadi bulan-bulanan pedagang dan warga sebelum diserahkan ke polisi. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap komplotan pelaku di Cilacap. Saat penggeledahan, ditemukan tempat produksi uang palsu lengkap dengan alat-alat termasuk plat, alat sablon, hasil cetakan uang palsu dan kertas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan uang palsu siap edar sebanyak 109 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000 dan 50 lembar uang palsu pecahan Rp50.000. Dan pelaku mencoba juga untuk mengeles dan mencoba untuk kabur, sehingga si pemilik kios ini berteriak maling, maling, dan akhirnya dibantu oleh masyarakat sekitar. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan dan bakal dijerat undang-undang tentang mata uang dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono Anyus melaporkan. Aksi bak film laga terjadi di perbatasan Pangandaran dan Cilacap. 4 pencuri gabah kocar-kacir dikejar polisi hingga mobilnya nyungsep ke sawah. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan bank terekam kamera CCTV di Purbalingga, Jawa Tengah. Melarikan diri hingga tertangkap di toilet. Beginilah detik-detik dramatis penggerebekan kawanan pencuri gabah di Pangandaran, Jawa Barat. Minibus yang digunakan para pelaku melaju kencang hingga terperosok ke area sawah setelah dikejar tim Resmob Satreskrim Polres Pangandaran. Sempat lakukan perlawanan saat hendak digerebek, salah seorang pelaku nekat melarikan diri. Polisi terpaksa bertindak tegas terukur. Para pelaku digelandang ke Mapolres Pangandaran. 4 pelaku yang ditangkap berasal dari daerah berbeda. 1 orang dari Lampung, 2 orang dari Cilacap, dan 1 orang lainnya warga Pangandaran. 3 pelaku utama dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara seorang penada dijerat pasal 480 dengan ancaman 4 tahun penjara. Selanjutnya, polisi akan mendalami jaringan lain dalam sindikat pencurian gabah lintas daerah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pria marah dan memaki seorang tenaga medis. Peristiwa itu diduga terjadi di Rumah Sakit Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Video amatir merekam insiden di sebuah ruangan yang diduga di sebuah ruangan rumah sakit. Dalam rekaman tersebut terdengar seorang pria marah memaki tenaga medis. Belakangan diketahui suara tersebut ternyata milik oknum dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung berinisial MDS yang memarahi dokter anestesi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Semarang. Peristiwa tersebut terjadi saat tim dokter menyarankan operasi sesar terhadap istri sang dosen yang akan melahirkan. Namun suami pasien menolak dan bersikeras persalinan dilakukan secara normal. Selain memarahi dokter dan perawat, MDS juga menendang pintu hingga jebol. Langkah kami adalah kami telah melakukan langkah-langkah internal dengan sudah berkoordinasi bersama komite medik, kami bersama Bapak Direktur Utama, bersama seluruh
komite medik yang menunjukkan perwakilan dari tenaga medik, termasuk adalah memberikan pendampingan advokasi kepada tenaga kesehatan yang terdampak. Dalam hal ini ada 2 dokter ya. Manajemen rumah sakit akan memberikan pendampingan advokasi kepada 2 dokter yang terdampak. Meski demikian, pihaknya juga mengupayakan adanya perdamaian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra Anyus melaporkan. Dua pria berinisial R, 36 tahun, dan IP, 31 tahun ditangkap polisi saat bertransaksi dengan uang palsu di Pasar Cimahi, Kuningan, Jawa Barat. Kedua pelaku tersebut mengincar para pedagang pasar dengan modus membelanjakan uang palsu untuk menerima kembalian uang asli. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti 30 lembar uang palsu berbagai nominal dan 2 buah sepeda motor. Kini akibat perbuatannya mereka harus mendekam di penjara dan terancam hukuman hingga 15 tahun. Sementara itu perwakilan Bank Indonesia Cirebon mengimbau warga lebih berhati-hati dalam menerima transaksi uang pembayaran agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, kesal kampungnya dibuat ajang perjudian. Warga Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Sementara itu 29 orang ditangkap polisi di tempat judi terbesar di Kabupaten Karo. Warga desa Tunggul Wulung, Pasuruan, Jawa Timur menggerebek arena judi di sebuah gudang kosong. Satu persatu para penjudi diikat tangannya dengan tali rafia sebelum diserahkan ke petugas. 8 orang ditangkap, warga kemudian dibawa ke balai desa sebelum ke Mapolsek Pandaan. Dari 8 pelaku ini, 2 diantaranya bandar, sementara 6 lainnya penjudi. Penggerebekan dilakukan warga yang resah karena banyak warga yang terlilit utang akibat judi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan alat judi cap jiki, uang, dan alat bukti lainnya. Kini para pelaku mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal perjudian dengan ancaman penjara 5 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra Anyus melaporkan. Tim gabungan Polda Sumut bersama Danpomdam 1 Bukit Barisan serta Polres Tanah Karo menggerebek lokasi judi terbesar di Tanah Karo. Namun saat pemeriksaan, 6 orang dibebaskan karena tidak terlibat permainan judi. Penggerebekan dilakukan karena aktivitas judi yang berlangsung di jantung kabupaten ini sangat merusakkan masyarakat. Selain menangkap pemain judi, polisi juga menyita puluhan mesin judi aneka jenis. Polisi pun menegaskan akan menindak tegas segala jenis perjudian sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.